Umat Islam ini akan berkuasa, kuncinya ada dua. Yang pertama, fitnah. Fitnah yang seperti ini mungkin seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Satakunu fitanun kaqita'il lailil muzlim. Akan terjadi banyak fitnah-fitnah. Fitnah itu artinya godaan. Fitnah itu artinya ujian. Ujian itu maksudnya apa? Ujian ini bisa, godaan itu bisa godaan akhlak, bisa godaan ibadah, bisa godaan akidah, dan bisa godaan keimanan. Hal-hal yang merusak, menggoda kepada keimanan, itu termasuk fitnah. Kaqita'il lailil muzlim. Dan ini fitnah-fitnah di akhir zaman itu seperti potongan-potongan malam yang gelap. Kok potongan-potongan malam yang gelap? Yang namanya malam itu biasanya akan gelap. Ini kadang terang, kadang gelap. Mau dikatakan ini katanya agak bener, tapi yang bilang kok tokoh agama. Ini katanya tidak benar, yang ngomong katanya ahli agama. Katanya pembicaraan begini kufur, tidak sesuai dengan agama. Ini kok yang berbicara pakai kerudung. Ini namanya fitnah. Nah, akibat fitnah-fitnah seperti ini, yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Seseorang sore-sore masih beriman, pagi harinya, besok paginya sudah kafir. Wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi-pagi masih beriman, sore-sore sudah kafir. Nah, ini maksudnya apa? Pagi dengan sore artinya banyak terjadi perubahan manusia. Orang ini kemarin masih benar omongannya, sekarang sudah tidak benar. Ada apa gak ada sekarang ini? Kemarin masih benar, sekarang gak benar. Ada apa gak ada? Ada. Dan kalau tidak benar ini seandainya hanya masalah politik, ya tidak berat. Misalnya kemarin ikut A, ikut B, nggak berat. Mas, ini masalahnya masalah agama. Omongannya masalah agama, dan ini juga berpengaruh. Orang yang ikut-ikutan pada tokoh yang bersangkutan nanti kena efeknya. Kalau pembicaraannya haram, dia ikut haram. Kalau pembicaraannya itu sesat, ikut tersesat. Kalau pembicaraannya kufur, ikut menjadi kufur. Ini perubahan cepat di kalangan masyarakat. Nah, mengapa terjadi seperti ini? Yabi'ur rajulu dinahu bi'arabin minad dunya. Sabda Rasulullah SAW, seseorang menjual agamanya, seseorang menukar agamanya dengan sedikit kesenangan dunia. Artinya apa? Orang yang berbicara seperti itu, orang yang ngomong seperti itu, yang keluarkan statement tidak benar itu, ada yang bayar. Betul apa gak betul? Betul. Itu ada yang bayar itu. Jangan dikira gak ada yang bayar. Nggak gratis itu. Mereka kufur, menukar agamanya, itu ada yang bayar. Kadang dibayar dengan jabatan. Dia dikasih jabatan karena untuk itu. Kapan ya? Kapan itu ada orang ngomong jilbab apa jilbab? Jilbab katanya gimana? Gak wajib. Tiba-tiba anaknya jadi apa itu? Direktur, komisaris ya? Komisaris Garuda. Ya pokoknya yang nggak benar ini dapat jabatan. Nah ini kenapa? Ya ditukar, agama memang ditukar dengan seperti itu. Ini namanya fitnah akhir zaman.
Karenanya kita di majelis taklim di mana-mana di Tangerang Selatan ini perlu semarak. Kita ini perlu banyak belajar ilmu agama, banyak belajar akidah yang benar, banyak belajar ucapan-ucapan yang benar dengan ucapan-ucapan yang tidak benar. Ini perlu. Mengapa? Karena sekarang yang diviral-viralkan, yang disebar-sebarkan di media, yang dipromosikan, itu yang nggak benar. Maka kita bagaimana? Kita ini harus memviralkan kebalikannya. Yang benar itu kita viralkan. Ucapan-ucapan yang sesuai dengan akidah, yang sesuai dengan ajaran Al-Quran, ajaran Al-Hadis, yang sesuai dengan ijtihad para ulama salaf yang soleh, yang sesuai dengan jumhur umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu perlu kita viralkan. Mengapa seperti itu? Karena ini memang insya Allah ini merupakan kunci kemenangan umat Islam. Umat Islam itu kalau ingin menang memang kuncinya ada dua. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Allah berjanji pada orang-orang yang beriman di antara kamu, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan benar-benar memberikan kekuasaan pada mereka di muka bumi. Umat Islam ini akan berkuasa, kuncinya ada dua. Yang pertama beriman. Maksudnya beriman ini imannya iman yang benar, seperti imannya para sahabat. Karena ayat ini turun khitabnya pertama kali kepada para sahabat. Iman yang seperti imannya para sahabat adalah imannya umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini iman seperti para sahabat. Kita ini bersyukur karena dengan adanya FPI ini termasuk salah satu sayap Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama di daerah perkotaan, di daerah kota ini bisa menjaga akidah umat di mana-mana. Bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Beriman gak cukup, tetapi harus menjadi orang soleh. Artinya soleh itu artinya apa? Ya meninggalkan maksiat. Kalau cuma beriman tapi maksiat ramai, umat Islam gak akan kuat. Imannya kuat, amalnya juga kuat, itu namanya orang soleh. Kalau orang yang nakal ini banyak yang nakal, banyak kemaksiatan, maka akibatnya apa? Maka kalau banyak kemaksiatan, maka akibatnya umat Islam akan banyak dilanda musibah. Kalau maksiatnya maksiat keimanan, umat Islam kalah dengan musuh-musuhnya. Kalau maksiatnya maksiat amaliyah, perbuatan-perbuatannya melanggar agama, banyak bencana, banyak mara bahaya. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yakunanna fi hadhil ummati khasfun wa qalfun wa masfun. Akan benar-benar terjadi pada umat Islam ini. Umat Islam ini akan dilanda beberapa musibah. Apa? Yang pertama khasfun. Khasfun itu artinya dibenamkan ke dalam tanah. Ada kampung, ada daerah, orang-orang rumah-rumahnya semuanya tenggelam lalu tertutup tanah. Ini khasfun. Dan ini sudah terjadi. Khasfun ini sudah terjadi di Indonesia ya. Setahun yang lalu, tahu kapan, di Palu, di Sulawesi, itu khasfun namanya. Tanah itu tenggelam. Kemudian waqalfun, pelemparan ini artinya apa? Sebagian ulama menafsirkan ini dilempar batu dari atas, batu. Ada lagi yang menafsirkan ini orangnya yang dilempar. Ya mungkin seperti yang tsunami itu kan orangnya dilempar di bawah. Ini juga terjadi di negara kita. Kemudian wa maskhun,
Wa maskhun itu perubahan, dirubah. Dirubah apa? Dirubah menjadi hewan. Perubahan menjadi hewan ini bermacam-macam. Ada kalanya yang dirubah ini hanya sifatnya manusia, tapi sifatnya seperti hewan. Ya mungkin kalau perubahan sifat ini seperti sebagian orang ya di dunia sekarang yang kena virus apa namanya itu, virus corona itu kan sifatnya ada yang seperti kata, seperti anjing, seperti ulat, itu maskhun, namanya perubahan. Dan ini yang lebih dahsyat lagi di akhir zaman, ya mudah-mudahan kita tidak mengikuti ini. Nanti bukan hanya sifatnya, tapi memang badannya berubah menjadi hewan. Oleh Allah dirubah musihu qiradatan wa khanazir. Oleh Allah akan dirubah menjadi monyet dan menjadi babi. Ini akhir zaman, dan ini umat Islam. Kalau yang corona itu kan bukan orang Islam, ini umat Islam akan dilanda seperti itu. Ini kapan terjadi? Rasulullah SAW bersabda, ini terjadi idza zaharatil ma'azif, apabila telah merajalela alat-alat musik, alat-alat musik karaoke, alat-alat musik dangdut, alat-alat musik rock, dan lain-lain, alat-alat musik yang diharapkan di dalam agama. Wal qainat, juga merajalela para artis-artis penyanyi perempuan. Penyanyi perempuan merajalela di mana-mana. Kemudian wasyuribatil khumur, dan minuman keras telah diminum. Diminum seperti halnya minuman yang halal. Orang tidak malu-malu membeli, menjual minuman keras. Kalau ini sudah terjadi, maka musibah-musibah tadi akan melanda terhadap umat manusia, termasuk umat Islam. Karenanya majelis taklim ini penting untuk mengerem kita agar ya tidak banyak maksiat. Dan memang maksiat harus diberantas. Mengapa maksiat ini wajib diberantas? Amar ma'ruf nahi munkar seperti yang dilakukan FNI wajib. Mengapa? Untuk menjaga umat Islam, menjaga bangsa kita. Dan gak bisa orang yang maksiat itu alasan, sudahlah saya maksiat, ini hak asasi manusia. Gak bisa alasan seperti itu. Mengapa? Maksiat ini akan mendatangkan azab Allah, akan mendatangkan bencana. Kalau bencana dan azab Allah ini turun, maka yang kena bukan hanya yang maksiat, yang tidak maksiat ikut kena juga. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ini penting kita amar ma'ruf nahi munkar. Karena dengan amar ma'ruf nahi munkar ini yang kita jaga, yang kita selamatkan bukan hanya yang bersangkutan, tetapi seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam ini kalau sudah terjadi amar ma'ruf nahi munkar, insya Allah akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negara yang baik, rakyatnya baik, pemimpinnya baik, semuanya sama-sama baik, dan nanti Allah Tuhan memberikan ampunan kepada mereka. Nah, ini pentingnya majelis taklim ini bersatu, bersinergi, mengadakan acara-acara pengajian, tabligh akbar dan lain sebagainya.